Tuhan aja. Nah, disitulah sesungguhnya Allah kemudian melalui beberapa kekuatan yang muncul itu kelihatan bagaimana kekuatan Israel yang begitu luar biasa dalam kacamata banyak orang itu tetap bisa diimbangi, ditandingi, disandingi oleh kekuatan Hamas. Punya Allah. Iya, di situ. Allah. Nah, ketika cukup. Nah, hanya dengan Allah. Nah, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil azim itu memang harus dipegang kokoh sehingga pertolongan Allah turun dan kita memang dapat perlindungannya. Nah, konstruksi perang peradaban itu mengharuskan bagi kita di Indonesia melakukan pembelajaran lebih dalam, Husnul. Sudah ada Abu Ubaidah yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali dalam program IC Drilso seperti biasa diskusi bersama sohib saya, sahabat saya, Dr. Iksanuddin Nursi dan saya Husnul Makia. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, sehat-sehat semuanya. Ya, jangan lupa tanggal 14 Februari Valentine Day kata mereka. Oh gitu, Valentine Day kata mereka. Hari pengungkapan kasih sayang. Pemilu itu bukan pesta. Betul. Demokrasi, pemilu itu bukan pesta. Kalau pesta kan kita senang-senang, di situ kan sikut-sikutan, money politics dan sebagainya. Tapi kali ini kita nggak diskusi itu Bang. Nanti kalau mau diskusi ya bolehlah sedikit. Kalau berhubungan dengan kalau kita bahas tentang ekonomi. Tapi setiap kali kita tapping, kita terus mengangkat isu tentang Palestina. Beberapa waktu lalu kan sudah ada 2 video, silahkan pemirsa melihat 2 video kita yang berhubungan dengan bagaimana Palestina hari ini. Udah yang hari keberapa nih? 70 berapa? Dari 7 Oktober pokoknya. Iya, udah 75-an ya. Sekarang sudah Desember udah lewat. Iya. Sekarang di tanggal 19, berarti 2 bulan. Ya, kan 7 November, 7 Desember 2 bulan. Sekarang 19, 2 bulan 12 hari. Ya kan 70 enggak 75. Ya. Nah, kalau kita lihat ya diskusi-diskusi yang ada gitu ya di barat terutama itu memang mereka ini luar biasa sebetulnya. Bayangkan itu bendera Palestina tidak bisa berkibar merdeka di negerinya, di tanah Palestina, di tanah suci sana yang ada Masjidil Aqsa-nya, tapi berkibar di seluruh dunia. Betul. Dengan sosial media sosial yang luar biasa. Walaupun tetap ada yang ya tidak, ternyata warga Israel juga ternyata tidak well informed kayak gitu ya, kecuali mereka kemudian pergi ke kuliah, kemudian dia mempelajari tentang kolonialisme dan sebagainya, baru mereka sadar apa yang terjadi di negara Zionis Israel dan apa yang terjadi konflik di Palestina, baik di West Bank maupun di Gaza. Nah, hari ini tadi pagi kalau nggak salah saya melihat data itu sudah 18.700-an ya yang meninggal, ya, hampir 8.000. Yang meninggal dalam gedung juga sudah 2.000. Dibunuh itu berarti ya. 20.000 ya sekarang ya. Itu dibunuh loh ya, bukan meninggal dalam konteks itu, dibunuh. Ya, dan mereka nggak peduli mau anak-anak, bahkan semua rumah sakit termasuk rumah sakit Indonesia juga dirusak, sekolah dan kamp pengungsi yang terakhir tadi pagi waktu saya melihat informasi. Nah, Bang, kalau kita lihat juga pada level berguna nggak sih sebetulnya lembaga-lembaga internasional seperti United Nations gitu, Security Council? Enggak juga, kemarin di veto udah 2 kali di veto untuk ceasefire kayak gitu, walaupun Amerika sendirian kayak gitu kan. General Assembly Amerika juga enggak, tapi kan paling enggak Australia, New Zealand, Kanada yang sebelumnya abstain sudah pergi. Sekarang dia sudah tidak
menjadi sheriffnya Amerika dalam konteks itu mereka. Tapi waktu saya tanya kawan-kawan saya di Australia, kenapa kok ada perubahan ini? Kata mereka, kami itu menulis surat kepada politisi-politisi itu. Jadi ada warga, yaitu kekuatan pressure warga yang menulis surat selain demonstrasi ya, jadi marching dan sebagainya seperti itu. Tapi Bang, kalau kita lihat pada dasarnya ya, global politicsnya, kenapa dulu Zionis di situ, kepentingan ekonomi, kan kita ini lebih banyak diskusi tentang political ekonomi, terus bagaimana sebetulnya penggunaan military industrial complex gitu ya, yang katanya Israel adalah negara yang paling canggih kayak gitu kan. Tapi kan lagi-lagi manusianya, trupnya, kayak gitu ya, tentaranya, pasukannya, sejauh mana pasukan-pasukan ini juga mampu melawan pasukannya Hamas, Al-Qassam, Al-Qassam atau Al-Qassam? Ya, jadi militernya, faksi militernya Hamas di dalam konteks itu. Tapi sekarang sudah tidak seperti yang di awal-awal dulu, selalu teroris, Hamas teroris, sudah mulai bicara yang Palestinanya dan sebagainya seperti itu. Nah, tapi yang luar biasa lagi, selama ini kita itu dibohongin terus ya dengan propagandanya Israel. Mereka membayar tinggi loh untuk urusan buzzer dan propaganda. Ya dari awal kan ada 40 bayi yang dipenggal lehernya, katanya nggak ada. Dan sekarang juga informasinya dari investigasinya pesawat Apache Israel sendiri yang membunuhi sivil ini. Dan kemarin yang 3 orang yang sandra itu sudah bawa apa, hijau atau putih ya mereka. Itu kemudian tetap aja. Tapi mereka membahasnya gini, friendly shooting. Jadi kalau nembak temennya sendiri friendly shooting, itu juga ada kan 20 troops-nya yang mati gara-gara juga kesalahan friendly. Oh, wartawan banyak, udah 37-an kalau nggak salah. Tapi wartawan yang di Gaza ya, di konteks itu. Nah, jadi Bang, gimana nih peta politik kita, global politik, kalau tadi kita sempat membuat apa namanya, tapping video tentang isu keamanan, terus isu politik luar negeri, isu global, mau nggak mau hari ini tetap kita, dan kecintaan kita kepada tanah Palestina yang di situ ada tanah suci di mana dulu Rasulullah, tanah nabi-nabi. Iya, tanah para nabi kayak gitu ya, yang dulu juga Rasulullah waktu Isra Mi'rajnya itu dari Al-Quds itu, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu berada di situ. Zaman Al-Farisi bahkan dari situ. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat sofa hari ini, dan kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan lagi, dihancurin di namanya carpeting bomb kayak gitu kan. Jadi bomnya itu udah ngaco aja itu. Di era yang hari ini gitu, yang katanya mereka merupakan hak asasi manusia. Maksud saya mau ngomong kayak gitu. Katanya HAM, ethics, HAM, nggak ada diskriminasi, nggak ada ini. Tapi being Palestinian, kalau sebenarnya gini Husnul, dalam kasus Hamas lawan Israel dan dalam kasus Ukraina melawan Rusia, sebenarnya mereka sedang mempertontonkan mereka adalah manusia yang paling tidak konsisten. Mereka adalah manusia yang paling tidak bisa dipegang ucapannya. Bahasanya mereka hipokrit. Iya. Kan selalu kan hipokrit. Kalau istilah Joseph Stiglitz, the highest of hypocrisy. Highest of hypocrisy. Jadi tingkat yang paling tinggi gitu kalau dalam kajian-kajian itu. Tapi kalau baca juga Chomsky juga sama sebenarnya. Sama. Tapi ini muncul terus loh, Noam Chomsky. Iya. Tapi dia pro Palestina. Iya pasti. Nah, terus ada lagi juga, namanya siapa ya, political scientist. Saya kebetulan cuma baca itu tadi 2 tuh yang ada political scientist. Jadi, dia sangat pro Palestina. Jadi kalau pertanyaannya gimana sih pertanyaan sekarang? Pertanyaan hari ini kita sedang dipertontonkan bahwa yang namanya
Israel yang namanya Amerika adalah orang-orang yang tidak bisa dipegang ucapannya, gitu. Dari dulu sebetulnya. Dan lagi-lagi di situ pembuktian Al-Quran bahwa mereka adalah orang yang selalu menyalahi janji, gitu. Mereka yang selalu sombong, mengingkari janji, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kalau Husnul masuk ke persoalan military industrial complex. Ini kalau dibilang Israel itu paling hebat alutsistanya, gitu ya. Sebenarnya ketika diajukan pertanyaan begini, apa demikian hebatnya kemampuan teknologi militer Israel sehingga Hamas yang tidak pernah diketahui berapa banyak jumlahnya, sampai hari ini nggak tahu. Yang meninggal juga nggak tahu berapa, kayak gitu. Yang tidak pernah diketahui berapa banyak jumlah pasukannya, peralatan apa saja yang dimiliki, ya. Lalu dengan begitu bisa dibangun gerilya di bawah tanahnya. Jadi gerilya itu sebetulnya, jadi teori gerilyanya. Jadi kalau kita mau bikin indeks ketahanan militer, gitu ya, kan ada beberapa yang bisa dibangun indeks ketahanan militer dengan menghitung hulu ledak nuklir, kepemilikan kapal selam, alutsista, banyaknya pasukan, teknologi, itu dan pasukannya seperti apa? Bukan yang coba pasukan dilatih berapa hari, itu dipanggil lagi. Iya, jadi itu akan kelihatan ini. Tapi Hamas tidak pernah diketahui. Gelap gulita berapa jumlahnya. Ada yang mengatakan, oh ini cuma 50.000, oh ini cuma baru yang diturunkan baru 5.000, baru ini yang kayak gitu, tapi kita nggak tahu. Tapi terbayangkankah kalau sampai isu tentara Amerika juga terbunuh? Amerika terbunuh, bayangkan itu. Yang sebenarnya tidak mencuat ke permukaan adalah, dan saya tahu sejak minggu kedua Oktober, itu 4 jenderal Israel hingga hari ini ditahan. 4 jenderal Israel. Iya. Ada. Sejak minggu kedua Oktober itu saya sudah tahu bahwa Hamas berhasil menahan elitnya, jenderal, sampai akhirnya Israel sendiri merasa malu karena 4 jenderal ini ditahan, gitu. Nah itu dan ada yang mati juga, kepala apa ya gitu ya, elitnya juga, kolonel itu. Jadi yang saya mau bilang adalah, kalau dilihat dari perspektif itu, wajar kalau Israel kemudian merasa perlu membalas habis-habisan karena dia dari perspektif kekuatan, gitu ya, ternyata penting. Jangan katakan wajar. Mau apa mereka marah gitu ya? Nggak wajar tetap bayi dibunuh. Iya, artinya dalam logika. Dan akhirnya mereka bilang, kalau Hamas bilang begini, tidak ada pertukaran tawanan dan tidak ada penyerahan tawanan dari, nggak ada. Bagi kami mereka atau mati, gitu. Hamas kalimat terakhir itu tetap begitu. Maka bagi Hamas nggak ada urusan soal gencatan senjata. Kapan kita dengar Hamas? Tapi dia tunduk juga pada saat yang waktu itu break. Qatar yang minta, bukan break, Qatar yang minta. Jadi Qatar minta kepada Joe Biden, Qatar minta kepada Benjamin Netanyahu untuk ceasefire. Tapi cuma 2 hari. Kenapa sampai Qatar bisa dipenuhi permintaannya? Setelah Joko Widodo masuk ke sana, ditolak, dilepeh, gitu. Datang Qatar mengusulkan, diterima. Kenapa Qatar diterima? Karena logikanya Qatar itu punya bargaining position dalam rangka memasok kebutuhan energi ke Uni Eropa, ke kalangan Yahudi. Dia bisa memotong energinya ke Israel dan ke Eropa. Jadi dia punya posisi tawar yang bagus, maka diterima. Tapi setelah itu tetap lagi. Itu artinya begini, kalau dilihat sesungguhnya perang ini sangat mempertontonkan dengan vulgar tepatnya. Satu, cara berpikir yang curang, kejam, jahat, kolonialis, imperialis. Jadi jangan pernah bicara intervensi di situ. Enggak. Itu sistem jahat dunia. Iya, ya? Benar. Dia maunya, dia pikir dia menguasai kan semuanya. Sekarang. Nah, dan itu bukti bahwa ternyata dengan hanya modal ditipu teknologinya, dia sudah habis ratusan juta dolar, bahkan miliar dolar. Secara ekonomi gimana itu? Nah, secara ekonomi juga akhirnya membuat masyarakat Amerika marah kepada Joe Biden, disebabkan Joe Biden juga bukan hanya ngebantu alutsista, tentara, tapi juga bantu uang. Marahlah masyarakat Amerika. Nah, nanti sampai itu juga resign kan, yang dari apa itu? Iya, salah satu menterinya, salah satu petingginya. Petingginya. Iya, salah satu petingginya, saya lupa. Pentagon ya?
Saya lupa salah satunya tadi. Iya kan dia ini karena dia nggak setuju untuk mengirimkan senjata ke Israel. Nah, dari sini sesungguhnya seperti selalu kita bilang bahwa perang Hamas melawan Israel perang agama. Jadi kalau orang bilang ini bukan perang agama, salah. Nggak dia ya jadi gini, tetap ada ya jadi Zionis menggunakan agama Yahudi, tapi dia pada level yang radikal. Jewish, radikal Yahudinya. Jadi jangan cuma selalu yang dituduh itu kan Islam. Jihad. Ternyata mereka ada yang lebih gila lagi. Militansinya, radikal Yahudi ya, itu kan harus membunuh, semuanya dibunuh, mau dongki, mau apa. Nggak ada urusan. Dan mereka merasa menjadi manusia pilihan, dan kita adalah, makanya statement Netanyahu yang mengatakan Palestina adalah human animal. Human animal. Animal kan? Disebutnya. Jadi itu statementnya. Manusia binatang. Ya sebenarnya kita dianggap binatang kayak gitu oleh Netanyahu. Nah itu karena mereka menganggap apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Baqarah, ya Bani Israil azkuru nikmati yallati an'amtu alaikum wa ani fadatukum lil alamin. Hai Bani Israel, ya Bani Israil azkuru, ingatlah gitu. Bahwa kamu diciptakan memang punya keunggulan di muka bumi. Tetapi kalau balik lagi ke dalam surat-surat yang lain, ketika yang namanya Bani Israel itu berkali-kali melanggar janji, tidak mau janji, membunuh para nabi dengan berbagai alasan, dengan segala perilakunya yang busuk itu, mengakibatkan muncul surat Jumaah. Kalau kamu memang merasa umat terbaik, coba dong kamu buktikan bahwa kamu bisa menunda kematian. Kalau kamu memang punya hak masuk surga, tolong dong buktikan. Artinya seluruh kenikmatan utama di muka bumi saja sudah dicabut sebenarnya, apalagi di akhirat nanti. Itu karena latar belakangnya mereka memang mempertahankan tadi, ya Bani Israil azkuru nikmati yallati an'amtu alaikum wa ani fadaltukum lil alamin. Sebenarnya dengan sikapnya gitu. Tapi kalau kita melihat sekarang kondisinya, pemetaannya menjadi begini. Per hari ini Houthis dari Yaman sudah mengganggu jalur pasokan barang ke Israel lewat Laut Merah, sehingga Amerika mengajak 7 negara lainnya untuk melakukan apa yang mereka sebut sebagai multilateral security gitu. Multilateral, padahal Amerika sesungguhnya, ini kalimatnya perhatikan diksinya Husnul, multilateral security. Padahal dalam kondisi sekarang, sejak yang namanya Cina menang dalam berbagai hal, termasuk menang dalam perdagangan, menang dalam IT, menang dalam nilai tukar, dan akhirnya menang juga dalam posisi bagaimana didikte soal COVID gitu ya. Sesungguhnya yang terjadi bukan multilateral, sudah terjadi pergeseran menjadi posisi bipolar. Jadi unilateral, multilateral, bipolar jadinya. Nah, pergeseran bipolar ke bilateral ke multilateral itu yang hendak dimainkan kembali oleh Amerika untuk menunjuk pada posisi bahwa dia adalah tetap unilateral. Itu pergeseran pemikiran. Tetapi ada tetapinya lagi di sini. Amerika sendiri menyadari ketika yang namanya dalam konstruksi dia ngebantu Ukraina, dia tetap tidak bisa bikin apa-apa juga karena Ukraina sampai dengan sekarang tidak bisa juga dijatuhkan Rusia dan tidak juga bisa menyingkirkan Rusia. Iya. Jadi posisinya bagaimana hari ini? Kayaknya dicuekin sekarang udah. Pindah ke Palestina. Ya kan kita waktu itu kan itu udah tahun ya, kita waktu itu kan mengatakan ini perang akan lama. Ternyata mungkin berakhirnya karena Israel nyerang Hamas Gaza. Nah, kalau kita melihat orang akhirnya terfokus pada itu, saya melihatnya dua-duanya adalah dalam rangka tadi yang sudah bilang, ini dalam rangka industrial military complex. Karena perang akan menarik semua sektor perekonomian untuk bergerak. Bukan hanya steel industrial, bukan hanya energi industrial, tapi juga namanya akomodasi dan konsumsi. Di dalamnya ada uang. Jadi seluruh hajat hidup orang banyak dalam perang itu terlibat bergerak. Karena semuanya dibutuhkan. Semua hajat hidup orang banyak menjadi kebutuhan yang sangat utama. Rumah sakit, makanan,
keselamatan, itu kan semuanya hajat hidup orang banyak. Steel-nya, keuangannya, semua bergerak naik. Nah itulah perang. Jadi sesungguhnya saya melihat, ini hal kelima yang tidak saya sampaikan, dalam konstruksi ini di belakang ini memang ada persoalan upaya mengatasi kemelut perekonomian yang mereka buat sendiri. Gagalnya liberalisme. Seabad saya bilang. Iya. Seabad gagalnya liberalisme. Satu abad gagalnya liberalisme. Dan mereka mencari, dan walaupun setiap kali mereka bikin conventional war. Iya. Jadi perang-perang lokal-lokal. Gitu, lokal-lokal yang kayak gitu. Nah tujuannya tetap dalam rangka tadi memutar perekonomian mereka. Nah makanya kayak di Irak. Kan nggak jelas sampai hari ini. Tapi berapa itu sebetulnya sudah? Di Suriah juga. Di Suriah, di Irak. Di Irak. Ya. Kelihatan gitu. Ya. Begitu juga yang namanya tadi dalam rangka menghadapi Houthi, kan mereka juga turun. Jadi di Suriah bahkan mereka berani membela satu kelompok untuk membela kelompok yang lain gitu. Artinya cerita tentang yang pernah saya bilang itu, perang untuk damai, damai untuk perang. Ingat ya? Yeah. Lalu kemudian perang untuk ekonomi, ekonomi untuk perang. Lalu semua kata perangnya kita coret, maka tinggal kalimat ekonomi untuk damai. Ternyata tidak damai. Kenapa? Serakah. Ya, the accumulation of capital. Iya, kata kunci serakah, tidak jujur, dan selalu bermain persepsi. Sebenarnya dengan mereka sudah berkuasa satu abad lewat mata uang, mereka sudah diberikan keluasan luar biasa, Husnul. Nah, ini mereka hendak pertahankan lewat, jadi perangnya nanti, perang asimetriknya lebih lanjutnya, itu akan bergeser ke cyber. Makanya hari ini perang tentang cyber dalam konstruksi Israel melawan Hamas itu juga melibatkan banyak Indonesia. TNI, tentara, netizen Indonesia. Ramai kan di situ. Ramai luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi begitu, netizen, jangan yang enggak gunakan itu julid fisabilillah ya. Cuma memang belum pada level yang ideologis, belum levelnya yang kayak gitu ya. Jadi baru enjoying kayak games mainin, masih dalam perspektif instrumentalism, tapi ya anak-anak muda kita jangan mengharapkan sampai yang digerakkan. Sebenarnya bisa, harusnya ada yang menggerakkan kan kayak sebenarnya gitu. Bisa. Jadi saya memang pernah menyaksikan ratusan anak bermain dalam posisi game kayak gitu ya. Iya. Luar biasa. Itu sebenarnya mudah untuk diajarin. Iya. Untuk kemudian menjadi terstruktur gitu loh, tidak kemudian hanya sekedar bukan sekedar sih, ya memang bagus. Jadi kalau kita lihat sekarang yang kelima itu dalam rangka tadi perekonomian, maka pertanyaan besarnya kenapa? Ide. Karena tadi kita tahu Amerika memang dalam kesulitan yang amat sangat. Homelessness sekarang, tunawisma sekarang di Amerika sangat tinggi. Iya. Kesulitan. Makanya mereka teriak. Kenapa memberikan itu untuk bunuhin orang Palestina, sementara kami di sini itu homelessness. Nah, saat yang sama mereka juga sibuk soal migran. Contoh di Texas hari ini bahkan boleh yang namanya negara bagian Texas untuk mengambil tindakan terhadap migran. Padahal pada saat yang sama Trump membela migran. Ini disebabkan suaranya sudah di atas Biden. Jadi artinya kalau kita mau melihat politik di kawasan Timur Tengah, lalu kemudian di beberapa kawasan karena nanti tahun depan juga akan pemilu ya. November 2024. November 2024 dia akan pemilu. Itu tetap terjadi persaingan seru untuk di dalam negerinya. Nah, ini artinya bukti bahwa kondisi dalam negeri Amerika itu mempengaruhi kondisi internasional. Termasuk kita, termasuk Indonesia, termasuk Palestina, termasuk yang namanya Hamas melawan Israel. Peta perang seperti ini tinggal kita lihat sekarang. Bagaimana kita lihat apakah Hamas akan punya daya tahan? Loh, sudah 72 hari itu Hamas tetap tidak bisa tidak bergeser, tetap saja melakukan perlawanan. Itu sama seperti kita bisa mengambil referensi bagaimana Afgan melawan Rusia pada periode 85-89, atau kemudian 20 tahun Afgan melawan Amerika 2001 sampai dengan 2021. 20 tahun. Melawan Rusia 5 tahunan, melawan yang namanya Amerika 20 tahunan, dan berhasil dengan persenjataan apa adanya. Makanya gitu. Sampai pidatonya Abu Ubaidah yang waktu itu yang menarik adalah dia tidak butuh orang Arab, negara-negara Arab yang diam saja dan sebagainya. Biarkan kami yang
melawan kayak gitu kan. Tapi apakah kalian sudah tidak bisa hanya membantu rakyat Palestina yang kayak gitu? Jadi sekarang itu bukan drakor nih sekarang, idolnya Abu Ubaidah langsung assalamualaikum, dan dia menyebut Rasulullah sebagai sahid kayak gitu kan. Iya. Itu Enggak, ini ngebuktiin Husnul nggak ikut-ikutan drakor. nggak, maksudnya menarik juga dalam konteks ini. Kenapa? Karena yang dulu ya di dalam video sebelumnya kita kan harus mempersiapkan diri juga. Kan kita nggak tahu, kita harus bersiap diri. Nah, dari konstruksi Husnul tidak tahu itulah saya bilang begini. 2024 ini suasananya tidak berarti tidak sedang baik-baik cerah. saja. Iya benar, tidak baik-baik saja. Tidak berarti memberikan kondisi yang cerah, tidak berarti memberikan kondisi yang betul-betul memberikan kondisi yang kelihatannya apa ya, penuh harapan yang baik gitu. 2024. Saya sudah ngomong berkali-kali ini, tapi kali ini saya ulangi lagi. Anda bisa lihat bagaimana vaksin dengue sudah mulai disebar dalam rangka DBD, padahal kita tahu di belakang itu adalah bisnis. Lalu COVID sudah mulai lagi muncul. Atau nyamuk. Ya, itu DBD tadi kan. Tadi. Nyamuk apa namanya? Nyamuk Gilgit. Orang nyebutnya. Nah, lalu COVID dinaikin lagi gitu ya. Nah, konstruksi perang kayak gini dia betul-betul apa yang saya sebut sebagai akumulatif power to the accumulative war. Jadi seluruh kekuatan yang terakumulasi, dia akan mendorong lahirnya perang yang terakumulasi. Perang yang terakumulasi adalah perang di mana perang asimetrik, perang proksi, perang neokorteks, sekaligus perang militer. Jadi itu simetris dan asimetris itu berjalan menggunakan seluruh kekuatan yang ada, ekonomi. Kan sekarang boykot. Iya kan? Ada boykot kan? Iya, jadi Bang Nursi boykot. Apa yang bisa diboykot? Yang kalau saya bilangnya dari dulu juga udah boykot. Cuma kalau saya sekarang boykotnya bukan lagi dalam kerangka BSD itu, kerangka boykotnya sudah sistem. Mari kita boykot sistem. Karena ketika kita menolak pemakaian greenback misalnya, saya sudah mempengaruhi. Greenback itu luar biasa misalnya. Maksud saya pemakaian greenback itu US dollar. Karena dengan hanya mencetak dia bisa langsung membebani bangsa lain untuk menanggung biaya-biaya mereka sendiri. Gitu loh. Jadi makanya kadang-kadang mereka cuek dengan urusan apa namanya dolar dan sebagainya, karena kita tidak tahu. Kalau dulu kita kan selalu harus punya emas untuk bisa nyetak uang. Itu sering cetak-cetak aja. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan, kita disuruh bayar. Dan pada saatnya sama sejumlah negara menimbun emas. Logam mulia. Apa poinnya? Poinnya adalah dari perang Hamas melawan Israel, dan dari perang Ukraina, dan konflik di Suriah, konflik di beberapa tempat lainnya, sesungguhnya menggambarkan bahwa 2024 ini semacam outlook ya, semacam outlook ya, semacam outlook gitu ya. Kita ngelihatnya bahwa seperti yang dilihat oleh Bank Dunia, bahwa memang 2024 ini tidak baik. Saya dalam hal ini sepakat dengan Bank Dunia bahwa perekonomian akan menurun. Cina saja perkiraannya dari 5,2 menjadi sekitar 4,6 pertumbuhan ekonominya Cina. Dan saya kira Indonesia dengan belanja sekitar 3.061 triliun dengan maksud mencapai pertumbuhan di atas 5%, saya kira akan kesulitan juga karena kebutuhan 6.600 triliun untuk menutup kekurangan itu tidak semudah ini. Bayangkan kenapa? Karena menurunnya perekonomian Cina. Itu pemimpin Republik ini lagi jalan-jalan ya untuk dapat utangan lagi. Itulah makanya ketika kita ribut-ribut soal pemilu dengan model kayak gini tanpa melihat akar masalah pada perekonomian, sesungguhnya yang saya bilang jangan-jangan Pilpres ini tidak menyelesaikan akar masalah. Yang saya bilang siapapun presidennya neoliberal penguasanya gitu ya. Nah, dalam konstruksi, sekali lagi dalam konstruksi perang, dalam pengertian perang dari berbagai hal, perang terutama perang peradaban ya. Iya. Perang peradaban itu, peradaban itu lebih Judeo-Kristen versus Muslim. Nah, dan itu lebih mengerikan daripada perang kontak militer, kontak senjata, Husnul. Karena dua-duanya dengan belief. Iya. Itu makanya apa yang terjadi sebetulnya walaupun dikatakan oh ini nggak ada urusan agama, tetap aja ada. Israel bikin Zionis, bikin negara di situ kan dalam rangka ngumpulin Yahudi, dalam rangka menunggu Mesias, dalam rangka
Dan ini katanya menganggap bahwa dia nanti yang akan menerima Mesias, Perdana Menteri. Nah, itu yang dia terima itu. Dan mungkin begitu Husnul ngomong tadi mereka yang akan menerima Mesias itu, Mesias itu, saya jadi teringat bagaimana Bolsonaro bersama Trump bersama Netanyahu itu berada di sebuah lorong yang persis di bawah batu tempat Nabi Muhammad SAW berpijak menuju Sidratul Muntaha. Dia masuk ke situ. Di bawahnya itu sudah dibangun. Oh, di bawahnya. Di kolongnya. Gorongnya. Iya. Persis tapi di bawah itu. Di bawah itu yang mau bikin Tempel As-Salam. Iya. Nah, di situ keluarlah pernyataan. Kalau dibilang bukan agama, saya sekarang ngebuktiin. Disitulah keluar pernyataan. Pusat spiritual bumi adalah Yerusalem. Nah, di situ tempatnya maksudnya. Keluar itu pernyataan. Yang kedua pernyataannya, pusat pemerintahan dunia adalah Washington. Pusat kerajaan dunia adalah London. Nah, artinya apa? Artinya tetap jantungnya adalah Israel. Nah, iya, gitu. Iya, one eye. 3. Iya. Jadi 3. Iya. Nah, saya ingin mengatakan sama Husnul, ini yang mestinya dipahami bahwa apa yang disebut dengan perang peradaban itu latar belakangnya adalah nilai-nilai. Dan kalau kita bilang peradaban itu tadi. Iya. Jadi kalau belief. Jadi jangan melihat perang Hamas melawan Israel melulu hanya pada persoalan kontak senjata dan ekonomi materialisme doang. Enggak. Value di atasnya ada. Makanya sekarang kekuatan mana yang lebih? Makanya setiapnya namanya Hamas menyerang Iron Dome-nya Israel, mereka selalu berteriak Allahu Akbar, dan kalau berhasil meledakkan Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi rakyat Palestina juga walaupun anaknya sudah mati, Alhamdulillah mereka sudah menyerahkan itu dalam intan ceramah yang seruku mau yusabit akdamaku. Tapi persoalan lagi ya yang selalu tadi kita lihat bahwa mereka punya etik, mereka punya ini, tapi ternyata enggak juga kan, membunuh anak-anak, membunuh perempuan, membunuh orang yang tidak bersenjata kayak gitu ya. Nah, itu karena maksudnya dia mau menghilangkan potensi-potensi pejuang. Dia memutus mata rantai kaderisasi pejuang. Iya, kayak zaman Fir'aun dulu. Iya. Semua bayi laki-laki dibunuh. Gitu tujuannya itu. Udah menjadi kayak Tuhan aja. Nah, disitulah sesungguhnya Allah kemudian melalui beberapa kekuatan yang muncul itu kelihatan bagaimana kekuatan Israel yang begitu luar biasa dalam kacamata banyak orang itu tetap bisa diimbangi, ditandingi, disandingi oleh kekuatan Hamas. Punya Allah. Iya, di situ. Nah, ketika cukup. Hanya dengan Allah. Nah, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil azim itu memang harus dipegang kokoh sehingga pertolongan Allah turun dan kita memang dapat perlindungannya. Nah, konstruksi perang peradaban itu mengharuskan bagi kita di Indonesia melakukan pembelajaran lebih dalam, Husnul. Sudah ada Abu Ubaidah yang ada di negeri ini. Jadi kalau pembelajaran masih saya terus terang saja. Ya dulu kan zaman kita melawan para pendiri bangsa melawan Belanda kayak apa coba? Kan kita hanya pemburuncing gitu ya. Walaupun dia nggak cuma pemburuncing, dengan menggunakan senjata peninggalan Jepang gitu. Tapi yang tidak saya sampaikan dalam konstruksi perang Hamas melawan Israel, lalu kemudian kita bercermin diri atas kondisi kita, maka seperti yang saya sampaikan di satu kantor kalangan rohaniawan di Jalan Proklamasi, gitu. Saya bercerita tentang kita mestinya tahu nih bahwa yang sedang terjadi adalah begitu banyaknya kalangan yang menikmati ketersesatan, saya bilang. Indahnya kebusukan, saya bilang itu. Kita mesti berhenti di situ dan kita mesti memperbaiki kehidupan masyarakat yang kayak gini gitu. Tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan kesejatian dan masyarakat terlepas dari krisis yang berkepanjangan. Gitu kalau kita bilang. Nah, sementara krisis berkepanjangan itu produk dari Undang-Undang Dasar 2002. Gitu mestinya kita ngelihat. Artinya
lalu saya disergah oleh banyak kalangan, termasuk oleh teman-teman sendiri. Mana lebih penting, memperbaiki sistem atau memperbaiki orang? Nah, kalau pakai Siratun Nabawiyah, kalau pakai Siratun Nabawiyah, tegaknya sistem yang baik itu penting. Kalimatnya tegak sistem yang baik. Artinya sistem yang baiknya dulu dihadirkan. Baru kemudian kita cari pelaku untuk menegakkannya. Kan gitu logikanya. Itu Siratun Nabawiyah. Yang dibangun oleh Rasulullah juga sistem. Sistem. Itu makanya saya bilang tadi dibangun. Jadi kalau pakai Siratun Nabawiyah itu kan kelihatan dakwah tertutup, dakwah terbuka, hijrah, Qital, Hudaybiyah, Futuh Mekah, Badah. Nah, artinya ketika hijrah dari posisi dakwah tertutup, terbuka, terus hijrah, itu kan bangun sistem. Dari hijrah posisi ke Qital kan artinya sistem sudah tegak. Nah, artinya di situ kelihatan. Mari kita perbaiki sistem. Dalam rangka memperbaiki sistem, berhentilah mengkhianati Pancasila. Gitu loh. Supaya kita tidak terus-menerus mudah dilakukan peperangan peradaban. Gitu loh maksud saya. Karena sebetulnya mereka merebut tafsir. Jadi kita juga harus rebut tafsir. Betul. Salah satunya ya perbaiki sistem tiang utamanya di dalam konteks itu ya konstitusi. Nah, menangkan perang peradaban itu. Jadi Hamas bisa begitu, Taliban Afgan bisa. Itu karena memenangkan perang peradaban, Husnul. Memenangkan perang peradaban. Iya, gitu. Jadi sebenarnya kita dikasih contoh, Husnul. Di abad modern ini kita dikasih contoh luar biasa. Diperlihatkan. Orang Jawa bilang welo-welo di depan mata kita, kayak gitu kan. Jadi langsung ditanya afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala ya'qilun, gitu. Lagi ke pertanyaan Husnul. Kalau saya sih dengan data-data yang bisa pemirsa lihat, gitu ya, bisa kelihatan bahwa persenjataan yang hebat, uang yang hebat tidak menjamin kemenangan. Gitu loh. Yang pegang senjata itu, yang pegang uang itu untuk apa? Untuk umat, ya, kemakmuran umat, atau untuk foya-foya, kan beda. Atau orang yang punya kekuasaan, orang yang punya senjata, yang punya uang, untuk uang. Sekali lagi, kenapa mesti saya ngajukan pertanyaan kayak gitu? Karena ternyata mereka yang pegang uang, mereka yang pegang senjata, mereka pegang kekuasaan, kuncinya cuma satu. Mereka cinta dunia, ubud dunia. Ya kalah lah. Apa bukti ini mereka cinta dunia? Mereka menjunjung tinggi materialisme. Tapi kemarin saya nonton di klipnya media Israel ya. Saya sebel sama si itu wartawan itu yang dia dulu melawan orang Indonesia sebenarnya akan dibunuh semua itu. Dia nggak percaya. Terus si yang dari orang Yahudinya mengatakan, Hamas itu punya kesabaran yang luar biasa, pelatihan yang luar biasa untuk bisa menjadi sekarang ini, kayak gitu kan. Pelatihannya berapa bulan di bawah, nggak melihat matahari dan segala macam gitu ya, sudah dilewati. Nah, hari ini kita di mana ini? Rakyat terlatih, hari bela negara, jauh. Tentara kita di mana? Senjatanya tentara kita jadi militer dan non militer, misalnya SDM-nya dan sebagainya. Ya kalau untuk yang misi perdamaian, misi ini Indonesia nggak kalah sebetulnya. Jadi kalau Husnul mengajukan pertanyaan kayak gitu, jangan militansi menunjukkan sikap, jangan militansi sikap. Militansi berpikir aja nggak ada, Husnul. Kan kalau kita ngambil sikap ya, ada kolbu, ada pikiran, ada tindakan. Lah, militansi berpikir, ya ini kan iman, akdun biqalbi, iqrarun bilisan, amal bil arkan. Ngambil tiga aja. Tiga-tiganya punya militansi kan? Militansi kolbu, paling tidak, wah hatinya kuat, bertahan teguh gitu loh kan? Istiqomah. Istiqomah. Gitu ya. Terus pada pikiran, dia tidak pernah bergeser kanan kiri, pikirannya lurus gitu. Bersikap, siratal mustaqim gitu posisinya. Begitu juga dalam bersikap, dia tidak pernah mau melakukan pengkhianatan atau berbohong, nggak pernah ada. Setia gitu kepada Al-Quran dan Rasulullah. Gitu. Pertanyaannya kan umat Islam ini punya nggak tiga-tiganya umat Islam Indonesia maksudnya? Ya ada yang punya, banyak yang nggak punya. Nah, kalau sampai mari kayak kita gitu, perbaiki kayak maka dari situ kita telusuri dulu penyebabnya. Penyebabnya ulamanya atau umatnya yang jadi masalah? Wallahu alam, ya dua-duanya sih. Tapi kalau dilihat dari kondisi pendidikan misalnya ya,
Kan kita rata-rata pendidikannya. Ya, jadi kalau ngambil pendapat kalangan ulama gitu ya, saya ngelihat problemnya memang di ulama dan di umatnya, dua-duanya. Iya, dua-dua. Ada ulama Iya, dan ada kemudian umat yang memang bermalas-malasan untuk mempelajari. Nah, padahal kan kita disuruh apa? Bersiap siaga di perbatasan negerimu. Jadi kalau dibilang oleh Benjamin Netanyahu bahwa kita adalah bangsa pengecut gitu ya, kan beredar juga tuh. Ya kan? Dia sebutin Malaysia, Pakistan, Indonesia, ya, masukkan jadi bangsa pengecut gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita tidak punya militansi. Padahal dulu para pendiri bangsa kita kan militan luar biasa. Dapat dari mana itu? Nah, Tempa. Itulah. Sekarang ditempa oleh materi, Husnul. Oh, jadi bukan materi itu bukan ditempa, dinabobokkan dengan hubud dunia itu tadi. Ya itu ditempa, Husnul. Cuman bahasa positif itu, bahasanya lembut. Itu simbolik torture itu. Simbolik torture. Dinabobokkan dengan materi itu sama juga dengan ditempa oleh materi gitu. Itu menjadilah kayak gitu. Nah, sekarang kita harus selesaikan, Husnul. Penyelesaiannya menjadi bagaimana caranya kita harus memenangkan perang peradaban kan gitu kan? Iya, betul. Jadi gimana nih pemirsa? Bagaimana menyelesaikan perang peradaban ini? Ini kita sekali lagi kita sudah dikasih contoh. Kita dikasih contoh Afgan, kita dikasih contoh Palestina, gitu ya Palestina. Kita dikasih contoh bagaimana Suriah, kita dikasih contoh Erdogan. Erdogan adalah contoh itu, contoh menarik itu Erdogan tuh, gitu ngelihatnya. Sudah kembali menunjukkan dignity-nya, gitu. The dignity of nation istilahnya gitu, martabat satu bangsa gitu. Dia tunjukin gitu. Dia bilang katanya kepala negara kita lumayan juga. Waktu di Middle East, terus kemudian ketemu Biden, apa yang dibicarakan? Iya, tadi usulannya, tapi kan saya bilang tadi usulannya nggak diterima sama Biden. Atau persoalan lack of communication? Nggak juga. Kan ada penerjemah. Iya, buat apa juga mesti artinya balik lagi itu tadi our dignity as a nation. Iya. Jadi belum bisa menjadi salah satu pemimpin dunia yang diperhitungkan. Kan logikanya begini, Husnul, the dignity of people depends on the dignity of leaders. Betul. The dignity of nation depends on the dignity of the leaders juga. Jadi leadership itu sangat penting. Nah, jangan main-main. Jadi bukan false leadership, nggak boleh. Janitor. Oh iya. Jadi salah satu upaya kita mengatasi perang peradaban itu adalah mari kita tata ulang kolbu kita. Catatannya begitu. Mari kita bangun ketangguhan kolbu kita. Mari kita bangun ketangguhan pikiran kita dan kita wujudkan dalam ketangguhan berpikir kita. Itu jalan keluarnya gitu. Untuk menjawab, untuk memenuhi panggilan intan sunumah ya ayyuhalladzina amanu intan sunumah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang beriman, intan sunumah, tolong Allah, maka Allah akan menolong, wa yusabbit aqdamakum, dan engkau akan dikukuhkan, wa yusabbit aqdamakum, akidahmu akan dikukuhkan. Makanya nggak ada lain kalau Rasulullah dulu kan wasiatnya kan pegang erat Al-Quran. Nah, jangan diterjemahkan itu secara harfiah. Ya, cuma dipegang kayak gitu. Artinya hudan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah itu ya dipraktekkan. Karena itu akan membuat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Kalimatnya paling tidak itu, katakanlah itu kalimatnya masih mengawang. Paling tidak kalimat yang konkretnya adalah Anda akan punya kelapangan hidup. Bahagia. Iya, bahagia kelapangan hidup minal zulumati ila nur. Jadi perang peradaban itu selalu menggambarkan gelapnya peradaban itu sendiri. Antara yang zulumat sama yang hak. Antara yang hak sama yang batil, antara yang zulumat sama yang betul-betul yang lurus mustaqim kayak gitu. Nah, sekali lagi gambaran perang Hamas melawan Israel, perang yang terjadi di berbagai tempat menunjukkan bahwa dunia masih tetap dinaungi oleh awan yang gelap gulita, Husnul. Nah, hari ini? Iya. Nah, 2024 nanti itu dilihat tetap akan ada cahaya pagi, tapi cahaya pagi masih tetap digayuti oleh awan mendung. Jadi tidak sepenuhnya awan cahaya pagi itu bersinar dengan cerah gitu, Husnul.
Susah bang. Jadi gimana kita ini dalam konteks? Ya, kalau mau jawabnya gimana, Anda ya kita harus tahu bahwa jalan satu-satunya selain kita harus melakukan yang terbaik, kita tetap tawakal tu ala Allah. Jadi kita doakan saudara kita di Palestina, kita doakan negeri kita, ya, dan semua umat Islam di seluruh dunia, dan umat manusia di seluruh dunia, kayak gitu ya. Dan Masjidil Haram serta Masjidil Aqsa tetap dalam lindungan Allah. Sehingga tetap menjadi dan Masjidil Aqsa tetap menjadi pemersatu umat dunia. Insya Allah. Yang kita di awal dulu kan selalu membahasnya kan. Ini nggak cuma sekedar dengan Hamas Palestina, tapi karena kalau sudah berhubungan dengan Al-Quds, dengan Masjidil Aqsa, berhubungan dengan umat Islam seluruh dunia. Walaupun ada beberapa negara Islam yang kayaknya tidak terlalu ini, walaupun akhirnya Saudi Arabia nggak ada kunut nazilah untuk apa itu. Katanya sekarang udah boleh. Tapi kemarin saya nggak menyaksikan ada kunut. Nggak ada. Saya dulu mendengarkan berapa tahun lalu ya konteks itu. Jadi doa kita mudah-mudahan Allah beri kemenangan secepatnya. Gitu. Dan untuk kita yang tadi ya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan bantulah kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan bantulah kami untuk menjauhi. Amin. Itu doa itu harus dibaca terus ya, supaya kita tadi yang tiga tadi ditambah juga hasbunallah wa ni'mal wa ni'man nasir. Apa yang tiga tadi? Kalbu, ucapan, tindakan. Supaya kita betul dalam yang hak adalah hak, dan kita tinggalkan yang batil. Jadi begitu ya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dengan iman kita sebetulnya ya. Mudah-mudahan kita dikasih husnul khotimah ya, dan kita selamat dari api neraka. Amin ya Allah. Saya pikir itu kalimatnya Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa ba'dal hisab. Insyaallah. Karena atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini semua doa kita bacakan hari ini. Mudah-mudahan, karena memang kita dalam peradaban Muslim. Jadi memang wajar kita baca itu. Jadi harus tetap buka pintu langit gitu. Betul. Pegangan kita itu cuma Allah, udah. Ya, dan kita berdoa juga untuk Rasulullah. Amin. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit tadi kita bahas tentang bagaimana kondisi peradaban kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Kita selalu doakan mereka dan mendoakan diri kita sendiri. Siapkanlah diri kita ya, supaya kita tidak nanti ya, kita harus mempersiapkan diri. Apakah iman kita sekuat perempuan-perempuan yang di Gaza sana? Itu juga pertanyaan tersendiri. Jangan lupa terus-menerus ngikutin program IC3. So, kalau salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.